Pembelaan Amorim usai Man United ditahan Forest, dulu kami tak bisa bangkit. Ruben Amorim buka suara setelah Manchester United diimbangi Nottingham Forest dalam lanjutan kompetisi Premier League di Stadion City Ground. Hanya membawa pulang 1 poin dari laga tandang begitu disesalkan Amorim. Terlebih lagi setan merah langsung kebobolan 2 gol dalam 5 menit di babak kedua. Meski begitu Amorim mengapresiasi kerja keras Bruno Fernandes dan kawan-kawan yang menolak menyerah setelah tertinggal dari lawan. Sikap itu dianggap Amorim lebih baik dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Kami memulai babak kedua, kami kesulitan, kehilangan fokus selama 5 menit dan itu sudah cukup di Premier League, tetapi kami berhasil bangkit dari itu, yang merupakan perasaan yang baik. Kami kehilangan kendali permainan selama 5 menit dan harus menanggung risikonya. Kami melakukan beberapa hal dengan baik. Energi kami sedikit menurun. Dulu, jika kami mengalami 5 menit buruk seperti ini dan kebobolan 2 gol, kami tidak bisa bangkit. Hari ini rasanya berbeda dan Anda bisa merasakan kami bisa memenangkan pertandingan ini, tetapi kami tidak akan kalah, dan terkadang itulah perasaan yang dirasakan tim besar. Kami memiliki peluang untuk menang pada akhirnya, tetapi kami imbang. Kami kehilangan 2 poin. Saya pikir tahun lalu kami sangat menderita. Kami ingin memenangkan pertandingan dan mengatasi momen-momen ini, tetapi sekarang mereka tahu caranya. Pelatih Man United Ruben Amorim hadapi dilema soal Amad Diallo. Amad Diallo menjadi salah satu pemain yang paling berkembang sejak Amorim menerapkan formasi 3-4-2-1. Pemain asal Pantai Gading itu berhasil beradaptasi dari peran sayap menjadi gelandang serang, bahkan sesekali tampil sebagai wingback. Namun, posisi baru itu juga memperlihatkan kelemahannya. Diallo kerap kesulitan menghadapi pemain lawan secara defensif. Saya tahu Amad bisa bermain lebih baik. Dia sangat berbahaya 1 lawan 1, dan kadang pemain yang tampil tidak maksimal justru bisa mengubah jalannya pertandingan. Dia mencetak gol penting, tetapi kami tahu masih bisa lebih baik. Hasil imbang ini menjadi bukti Man United kini lebih kuat secara fisik dan mental, tidak lagi mudah goyah ketika situasi pertandingan berbalik. Gagal raih 4 kemenangan beruntun, MU bakal berbenah dan bangkit lagi. Sebuah asa disampaikan oleh Amad Diallo. Winger Manchester United itu menekankan bahwa timnya akan bekerja keras agar bisa mendapatkan kemenangan beruntun lagi. Sang winger menyebut bahwa MU tidak boleh larut dalam kekecewaan usai gagal menang melawan Forest. Ia meminta timnya untuk bangkit dan lekas kembali ke jalur kemenangan. Ia menyebut bahwa setan merah harus menjadikan laga imbang melawan Forest ini sebagai motivasi agar mereka bisa kembali teriak kemenangan lagi di Premier League. Kami sedang berada dalam momentum yang bagus, di mana kami menang di 3 laga beruntun. Kami ingin meraih kemenangan keempat beruntun namun sayangnya kami gagal. Namun kami bisa menjadikan hasil ini sebagai pelajaran dan kami harus mencoba untuk tampil lebih baik di pertandingan berikutnya, pungkas sang winger. Performa masih kurang, Benjamin Sesko diminta lekas berbenah di MU. Dalam wawancaranya di Sky Sports baru-baru ini, Gary Neville mengaku tidak puas dengan penampilan Sesko. Ia menilai sang striker kurang tajam di lini serang MU. Striker asal Slovenia itu dinilai tidak memberikan dampak sebesar 2 rekrutan lainnya, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo di lini serang setan merah. Jika dibandingkan dengan penyerang-penyerang baru Manchester United seperti Cunha dan Mbeumo, Sesko penampilannya tertinggal dari keduanya, bukan Neville. Dia masih terlihat kagok. Dia mendapatkan beberapa peluang bagus melawan Forest, namun sentuhannya tidak terlalu bagus. Untuk pemain seharga 80 juta pounds, dia memang masih muda dan masih beradaptasi. Namun Anda ingin melihat kontribusi yang lebih darinya, imbuh sang legenda.
'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that Rashford bersinar di La Liga, Barcelona mulai negosiasi final dengan MU. Penampilan impresif Marcus Rashford bersama Barcelona membuat raksasa La Liga itu mulai membuka pembicaraan resmi dengan Manchester United untuk transfer permanen sang penyerang yang sedang dipinjamkan tersebut. Rashford, yang kehilangan tempat di bawah pelatih United Ruben Amorim di Old Trafford, kini justru bersinar di Spanyol. Pemain berusia 28 tahun itu mencetak 5 gol dan memberi 7 assist dalam hanya 13 laga di La Liga dan Liga Champions, performa yang langsung menarik perhatian direksi Blaugrana. Barcelona memiliki opsi pembelian senilai 28 juta pound, sekitar 572 miliar rupiah, jauh lebih rendah dari harga sekitar 40 juta pound, sekitar 816 miliar rupiah, yang dikabarkan akan diminta United bila klub lain ikut bersaing. Meski kontraknya di Old Trafford masih tersisa lebih dari 2 tahun, masa depan Rashford di Inggris tampak semakin kabur. Menjelang pergantian tahun, laporan mengungkapkan Barcelona sudah merencanakan langkah untuk menyelesaikan nasib Rashford setelah masa peminjamannya berakhir. Klub Katalan disebut sedang bekerja untuk menyusun kesepakatan bersama United sebelum memutuskan apakah mereka akan mengaktifkan klausul pembelian tersebut. Opsi peminjaman kedua diyakini hampir mustahil terjadi. Saat ini, kubu Barcelona dikabarkan condong pada keputusan untuk membeli Rashford. Namun satu kendala utama masih tersisa, paket kontrak dan gaji sang bintang. Salah satu skema yang dibahas adalah kontrak jangka panjang dengan penyesuaian gaji agar sesuai struktur finansial Barca. Agen Rashford disebut sudah bertemu perwakilan klub Katalan dan diklaim bersedia mencapai kesepakatan kontrak hingga musim panas 2030. Sang pemain pun tidak menutupi keinginannya bertahan lebih lama di Camp Nou. Dalam komentarnya, Rashford menegaskan betapa ia menikmati masa peminjamannya sejauh ini. "Saya benar-benar menikmati waktu saya di Spanyol, cuacanya luar biasa, ini perubahan besar. Setiap hari saya belajar dan menikmatinya. Saya berharap bisa berada di sini untuk waktu yang lama." AS Roma mulai kebut transfer Joshua Zirkzee dari Man United. Rumor ketertarikan AS Roma terhadap Joshua Zirkzee dikabarkan semakin intens. Il Lupi dilaporkan mulai bermanuver untuk mendapatkan jasa striker Manchester United tersebut. Nama Zirkzee dilaporkan akan meninggalkan Man United di musim dingin nanti. Sang striker minta ke pihak klub untuk dipinjamkan ke klub lain agar ia mendapatkan menit bermain yang dibutuhkan agar bisa main di Piala Dunia 2026 bersama timnas Belanda. Sejauh ini sudah ada beberapa klub yang dikabarkan berminat pada jasa Zirkzee. Salah satu nama yang cukup santer dikaitkan dengan striker berambut kribo itu adalah klub Italia, AS Roma. Fabrizio Romano baru-baru ini mengonfirmasi minat Il Lupi terhadap Zirkzee. Ia menyebut tim asal ibu kota Italia itu sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang striker. Menurut laporan Romano, AS Roma sudah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Zirkzee. Mereka mulai menjalin komunikasi dengan pihak sang pemain baru-baru ini. Mereka dilaporkan sudah mengontak agen sang striker. Mereka mengutarakan ketertarikan mereka untuk memboyong sang striker ke Italia. Mereka juga sudah menjabarkan proyek mereka bersama Zirkzee, di mana mereka menjanjikan sang pemain untuk tampil secara reguler di lini serang Il Lupi. Namun Romano dalam keterangannya juga menyebut bahwa Roma punya satu masalah besar dalam upaya perekrutan Zirkzee. Manchester United selaku pemilik sang pemain dikabarkan enggan untuk melepas sang pemain di musim dingin nanti.